Halo teman-teman semua, semoga tetap sehat ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan instrumen kulit. Selamat menyimak. Kita akan membahas tentang struktur sistem integumen, yaitu lapisan kulit, fungsi kulit, dan faktor yang mempengaruhi warna kulit. Oke, mari kita mulai. Seluruh tubuh manusia bagian terluar terbungkus oleh suatu sistem yang disebut sebagai sistem integumen. Sistem integumen terdiri dari organ terbesar dalam tubuh, yaitu kulit. Kulit adalah organ terbesar di tubuh manusia dengan ketebalan berbeda-beda di setiap bagiannya, yang melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan, mencegah dehidrasi, penyimpanan lemak, dan menghasilkan vitamin dan hormon. Mari kita bahas satu persatu dari sistem integumen ini. Sistem integumen adalah garis pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan mikroba lainnya. Hal ini juga membantu untuk memberikan perlindungan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Luas kulit pada manusia rata-rata 2 meter per kubik, dengan berat 10 kg jika ditimbang dengan lemak, atau sekitar 4 kg tanpa lemak, atau beratnya sekitar 16% dari berat badan seseorang. Kulit juga akan menahan bila terjadi kekuatan-kekuatan mekanik seperti gesekan atau friction, getaran atau vibration, dan mendeteksi perubahan-perubahan fisik di lingkungan luar. Fungsi kulit. Kulit berfungsi sebagai pelindung, penyindra, penerima rangsangan, termoregulasi, ekskresi, penyimpanan, penunjang penampilan, dan penyerapan. Kulit sebagai pelindung. Epidermis, terutama lapisan tanduk, berguna untuk menutupi jaringan-jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh-pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Lapisan paling luar dari kulit ari diselubungi dengan lapisan tipis lemak yang menjadikan kulit tahan air. Kulit dapat menahan suhu tubuh, menahan luka-luka kecil, mencegah zat kimia dan bakteri masuk ke dalam tubuh, serta menghalau rangsang-rangsang fisik seperti sinar ultraviolet dari matahari. Kulit sebagai pengindra. Kulit terdiri dari ujung-ujung saraf sensori di dermis dan subkutis, yaitu badan Ruffini, Krause, Meissner, dan Merkel-Reinfer. Badan Ruffini menerima rangsangan panas, badan Krause untuk rangsangan dingin, serta badan taktil Meissner dan badan Merkel-Reinfer di epidermis yang menerima rangsangan perabaan. Fungsi yang ketiga, kulit sebagai penerima rangsangan. Kulit sangat peka terhadap berbagai rangsangan sensorik yang berhubungan dengan sakit, suhu panas atau dingin, tekanan, perabaan, dan getaran. Kulit sebagai alat perasa dirasakan melalui ujung-ujung saraf sensasi. Selanjutnya, fungsi termoregulasi. Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan konstruksi pembuluh kapiler serta melalui respirasi. Yang keduanya dipengaruhi oleh saraf otonom. Tubuh yang sehat memiliki suhu tetap kira-kira 98,6 derajat Fahrenheit atau sekitar 36,5 derajat Celcius. Ketika terjadi perubahan pada suhu luar, darah dan kelenjar keringat kulit mengadakan penyesuaian seperlunya dalam fungsinya masing-masing. Pengatur panas adalah salah satu fungsi kulit sebagai organ antara tubuh dan lingkungan. Panas akan hilang dengan penguapan keringat. Kulit sebagai ekskresi. Kulit mengeluarkan zat-zat tertentu, yaitu keringat dari kelenjar-kelenjar keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan zat kimia lainnya. Air yang dikeluarkan melalui kulit tidak saja disalurkan melalui keringat, tetapi juga melalui penguapan air transepidermis sebagai pembentukan keringat yang tidak disadari. Fungsi kulit sebagai penyimpanan. Kulit dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar lemak. Lemak di kulit dapat berfungsi untuk menyimpan energi yang siap bakar, melindungi tulang dan otot dari goncangan maupun benturan, penghubung antara saraf dan pembuluh darah yang ada di dalam kulit dan otot, dan mengatur suhu secara berkelanjutan. Fungsi kulit sebagai penyerapan terbatas. Kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam lemak dapat diserap ke dalam kulit. Penyerapan ini terjadi melalui muara kandung rambut dan masuk ke dalam saluran kelenjar palit, merebes melalui dinding pembuluh darah ke dalam peredaran darah, kemudian berbagai organ tubuh lainnya.
Kulit sebagai penunjang penampilan. Fungsi yang terkait dengan kecantikan yaitu keadaan kulit yang tampak halus, putih, dan bersih akan dapat menunjang penampilan. Fungsi lain dari kulit yaitu kulit dapat mengekspresikan emosi seseorang seperti ketika kulit memerah. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan epidermis terdiri dari lapisan tanduk, lapisan bening, lapisan berbutir, lapisan bertaju, dan lapisan bening. Sedangkan dermis terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar palit. Pada kelenjar keringat terdapat kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Mari kita bahas dari lapisan kulit yang pertama. Epidermis berasal dari ectoderm, terdiri dari beberapa lapisan atau multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Epidermis dibedakan atas 5 lapisan epitel kulit. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan melanosit, sel Langerhans, sel Merkel, dan keratinosit, yaitu sebagai berikut. Lapisan kulit epidermis yang pertama yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epidermis lebih ke dalam. Lapisan tanduk terdiri atas beberapa lapis sel pipi, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Pada telapak tangan dan telapak kaki, jumlah barisan keratinosit jauh lebih banyak karena di bagian ini lapisan tanduk jauh lebih tebal. Lapisan yang kedua adalah lapisan bening atau stratum lucidum. Disebut juga dengan lapisan barier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan bening terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis dan bersifat translucent, sehingga dapat dilewati sinar atau tembus cahaya. Lapisan ini sangat jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Lapisan kulit ini berfungsi meredam gesekan antara lapisan epidermis. Berikutnya lapisan berbutir atau stratum granulosum. Lapisan ketiga dari epidermis yang tersusun oleh sel-sel keratinosis berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, butir kasar dan berinti yang mengkerut. Lapisan ini tampak lebih jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Lapisan kulit ini berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Selanjutnya ada lapisan bertaju atau stratum spinosum. Disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang paling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma yang berbentuk kubus. Bentuk sel berkisar antara bulat ke bersudut banyak atau poligonal, dan semakin ke arah permukaan kulit, bentuknya akan semakin besar. Di antara sel-sel taju terdapat sel cerah antara sel halus yang berguna untuk peredaran cairan jaringan ekstraseluler dengan perantaraan butir-butir melanin. Sel-sel di bagian lapisan taju yang lebih dalam banyak yang berada dalam salah satu tahap mitosis. Lapisan ini berperan membentuk keratin, yaitu bahan pembentuk sel kulit, rambut, dan kuku. Dan ada lapisan benih atau stratum basale, merupakan lapisan terbawah epidermis dibentuk oleh satu barisan sel torak yang tegak lurus terhadap permukaan dermis. Dalam lapisan ini, sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan bergeser ke lapisan lebih atas yang akan menjadi sel tanduk. Lapisan terdalam ini aktif membentuk sel kulit. Terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kulit yang kedua adalah dermis. Dermis atau kutan yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen, membentuk bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit. Memiliki ketebalan yang bervariasi tergantung pada daerah tubuh. Dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum reticular. Dermis merupakan bagian penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Dermis adalah tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar-kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah, dan getah bening, dan otot penegak rambut atau musculus arrector pili. Ketebalan rata
rata-rata kulit dermis diperkirakan antara 1-3 mm pada yang paling tipis terdapat di kelopak mata, serta yang paling tebal terdapat di telapak tangan dan telapak kaki. Dermis terdiri atas kolagen yang membuat kulit berkerut kembali ke bentuk semula. Berkurangnya protein akan menyebabkan kulit menjadi kurang elastis dan mudah mengendur, sehingga timbul kerutan. Faktor lain yang dapat menyebabkan kulit kita berkerut yaitu faktor usia atau kekurangan gizi. Luka di kulit dapat menimbulkan cacat permanen karena dermis tidak dapat memperbaiki diri sendiri seperti yang dimiliki kulit ari. Terdapat dua macam kelenjar dalam dermis, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar palit. Pertama, ada kelenjar keringat atau sudorifera. Kelenjar keringat terdiri dari fundus atau bagian yang melingkar dan luet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Ada dua jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Mari kita bahas tentang kelenjar ekrin. Kelenjar ini berbentuk ramping, bergulung-gulung, dan salurannya bermuara langsung pada permukaan kulit yang tidak ada rambutnya. Bertugas untuk mensekresikan cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung sekitar 95-97% air dan beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula minyak, glusida, dan metabolisme seluler. Kelenjar ekrin terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai ke kulit kepala. Jumlahnya di seluruh badan sekitar 2 juta dan menghasilkan 14 liter keringat dalam waktu 24 jam pada orang dewasa. Kedua, ada kelenjar apokrin. Kelenjar keringat ini hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusat, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau anogenital. Menghasilkan cairan yang agak kental berwarna keputih-putihan serta berbau khas pada setiap orang. Karena sel kelenjar ini mudah rusak dan sifatnya alkali, sehingga dapat menimbulkan bau. Kelenjar keringat apokrin jumlahnya tidak terlalu banyak dan hanya sedikit cairan yang disekresikan dari kelenjar ini. Kelenjar apokrin akan mulai aktif setelah memasuki usia akil balik dan aktivitas kelenjar ini dipengaruhi oleh hormon. Kelenjar yang kedua dari dermis adalah kelenjar palit atau sebasea. Kelenjar ini terdapat di kulit kepala dan menghasilkan minyak untuk melumasi rambut dan kulit kepala. Pada umumnya, satu batang rambut hanya mempunyai satu kelenjar palit yang bermuara di saluran folikel rambut. Pada kebotakan orang dewasa ditemukan bahwa kelenjar palit atau kelenjar sebasea membesar, sedangkan folikel rambutnya mengecil. Kelenjar ini membentuk sebum atau urap kulit, terkecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar palit terdapat di semua bagian tubuh, terutama pada bagian muka. Pada kulit badan termasuk pada bagian wajah. Jika produksi minyak dari kelenjar palit atau kelenjar sebasea ini berlebihan, maka kulit akan lebih berminyak sehingga memudahkan timbulnya jerawat. Dan lapisan terdalam dari kulit adalah hipodermis. Bagian ini terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Untuk sel lemak pada subdermis, sel lemak dipisahkan oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Lapisan hipodermis disebut juga panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan, sebagai bantalan antara kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang, sebagai mobilitas kulit, perubahan kontur tubuh, dan penyekatan panas, sebagai bantalan terhadap trauma dan tempat penumpukan energi. Lapisan hipodermis mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit, cabang pembuluh darah, dan saraf-saraf menuju lapisan dermis. Jaringan ikat di hipodermis berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan organ dalam tubuh bagian dalam. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh, paling tebal di daerah bokong dan paling tipis di daerah kelopak mata. Pada usia lanjut, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga akan menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak akan berkurang sehingga kulit akan mengendur serta makin kehilangan konturnya. Nah, selanjutnya kita bahas faktor yang mempengaruhi warna kulit. Setiap orang memiliki warna kulit yang berbeda-beda dan memiliki keunikannya tersendiri.
sendiri dari segi warna, kelembapan, maupun teksturnya. Warna kulit manusia merupakan perpaduan dari kromofov 4 pigmen kulit, yaitu merah atau oksihemoglobin, biru atau deoksigenated hemoglobin, keratohyalin yang memberikan penampakan opak pada kulit, lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau coklat yang merupakan determinan penentu perbedaan warna kulit. Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin. Jumlah pigmen melanin di kulit sangat dipengaruhi berbagai faktor seperti ras individu, gaya hidup, dan lingkungan. Melanin dibuat dari tirosin sejenis asam amino, dan dengan oksidasi, tirosin diubah menjadi butiran-butiran melanin yang berwarna coklat. Serta untuk proses ini perlu adanya enzim tirosinase dan oksigen. Oksidasi tirosin menjadi melanin berlangsung lebih lancar pada suhu yang lebih tinggi atau di bawah sinar ultraviolet. Jumlah, tipe, ukuran, dan distribusi pigmen melanin ini akan menentukan variasi warna kulit berbagai golongan ras atau bangsa di dunia. Proses pembentukan pigmen melanin kulit terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat di antara sel-sel basal keratinosis di dalam lapisan benih. Melanosit memproduksi pigmen untuk pewarnaan kulit dari coklat sampai hitam. Darah dalam pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis dapat terlihat dari permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda. Ini lebih jelas terlihat pada kulit orang kulit putih atau Kaukasian. Keberadaan dan jumlah pigmen kuning karotin hanya ditemukan pada stratum corneum dan dalam sel lemak dermis dan hipodermis yang menyebabkan beberapa perbedaan pada pewarnaan kulit. Baiklah, itulah video penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.